Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala rahmatillahi alaina aina baca subahi hadarna fazal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayassalimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua PKM Masjid Nurul Ilmi beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Gharib, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, yang insya Allah semua kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat subuh berjamaah serta mendengarkan ceramah di pagi hari ini. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertemuan saya kali ini dengan bapak-bapak mungkin untuk yang sekian kalinya, tapi jaraknya panjang, mungkin lebih 3 tahun Pak. Dulunya pernah juga di sini ngisi ceramah maghrib isya kalau saya tidak salah. Iya Pak David ya, maghrib isya ya. Nah sekarang muncul di waktu subuh. Nah ini kalau subuh ini baru pertama kali ini. Maka saya tanya sama Pak Imam tadi, Pak kita ini pakai kurut apa enggak? Saya bilang. Kata beliau tidak. Kita ini wiridnya ada atau enggak setelah subuh? Kata beliau kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Makanya suara saya ini antara terdengar dan tidak. Saya di tengah-tengah. Itu. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita manfaatkan ketentuan Allah pada pagi hari ini. Kenapa saya katakan ketentuan Allah? Ya pertemuan kita ini bukan kebetulan, tetapi sudah tertulis sejak alam semesta ini belum dijadikan. Jadi kita ketemu malam hari ini atau subuh hari ini tidak kebetulan. Memang takdirnya harus ketemu. Jumlah orangnya segini, pakaiannya itu, dan ceritanya adalah ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya meneruskan ceramah ini, saya tanya dulu, ini berapa menit ceramahnya nih Pak? 3 jam ya Pak. Kenapa saya tanyakan Bapak? Saya ini kan nanti akan membawakan kajian yang berwarna tasawuf. Kalau tasawuf ini kan agak banyak uraian gitu kan. Tapi kalau waktunya pendek ya dipersingkat. Kalau memang ada waktu agak sedikit peluang, nanti akan saya berikan waktu yang sedang-sedang saja. Baiklah, saya akan membacakan sebuah firman Allah surat Al-Ahzab nomor 33 ayat 72. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna amanata 'alal samawati wal ardh wal jibali fa abaina ayyahmilha washfaqna minha wa hamalaha insana innahu kana dzaluma jahula. Sadaqallahul azim. Itu informasi dari Allah yang kita tangkap daripada Rasulullah SAW, di mana beliau menyampaikan informasi itu dicatat oleh sahabat, di tulang-tulang, di batu-batu, di kayu-kayu, di kulit-kulit hewan pada waktu itu.
informasi itu untuk kita. Di situ Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya kami telah memberikan amanah kepada langit, kemudian kepada bumi, bahkan kepada gunung-gunung, lembah, dan semuanya itu. Tapi mereka menolak, takut nanti mereka tidak bisa melaksanakan amanah itu. Nah, lalu ditawarkan kepada manusia, waktu itu Adam. Nah, beliau tidak menolak. Maka di ujung ayat itu ada kalimat, sesungguhnya manusia itu adalah zalim dan bodoh gitu. Nah, ini ayat masih bersifat umum dan masih perlu diteliti makna dan pahamnya. Namun bisa kita tangkap bahwa seketika Allah menawarkan amanah itu, langit dan bumi itu menolak semuanya, Pak, termasuk isi-isinya. Nah, setelah dibuka oleh Allah apa isi daripada amanah itu, maka langit menyesal, bumi menyesal, isi alam menyesal. Ya kenapa tidak kita ambil? Kenapa tidak kita terima? Jadi isi amanah itu adalah, mengabdilah kalian itu kepada aku. Nah, berdasarkan ungkapan inilah keluar kalimat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Timbul pertanyaan, apa itu mengabdi? Kalau kita mengabdi kepada Allah, memang ada yang kita berikan kepada Allah. Memang ada yang kita buat, yang perbuatan itu, yang karya itu kita persembahkan kepada Allah. Ternyata pengabdian itu, Bapak Ibu yang saya hormati, yakni menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di atas alam semesta. Itulah amanah. Jadi Allah itu tidak nyata, Dia ingin menyatakan keberadaannya, bukan menyatakan dirinya, tapi menyatakan keberadaannya. Melalui siapa? Melalui mereka yang menerima amanah daripadanya. Maka Allah senang seketika kita menerima itu. Nah, sejak kita terima amanah itu, tidak dan tidak, kita tidak boleh lagi bersuara, berkata, berbuat tentang sesuatu apapun yang tidak ditentukan oleh Allah. Artinya kalau kita bersuara, berkata, berbuat harus menurut ketentuan Allah, karena kita hendak melaksanakan itu. Nah, langit dan bumi beserta isinya itu menangis. Kenapa? Mereka terpikir terakhir, waduh, kalau begitu rugi dong kita. Kenapa tidak kita terima saja amanah itu tadi? Allah tidak nyata, mereka Dia menyatakan keberadaannya pada kita. Nah, akhirnya langit dan bumi menuntut, isi alam itu meminta kepada Allah agar amanah itu dikembalikan kepada mereka. Ya kata Allah, tidak bisa lagi. Tadi kan sudah ditawarkan, tapi Anda tidak mau. Nah, oleh karena itu ya apa boleh buat, lepas sudah itu. Nah, jadi jamaah yang saya hormati, para langit dan bumi beserta isinya tetap ngotot. Apa katanya? Tolong ya Allah, bagaimana caranya kami bisa melaksanakan amanah ini? Alhasil kata Allah, oke, baik, saya terima keinginan kalian, saya terima permohonan kalian, tetapi dengan catatan, kalian mengabdi kepada manusia. Dengan adanya kalian mengabdi kepada manusia, artinya mengabdi kepada saya. Jadi alam bertanya, bagaimana maksudnya ya Allah? Nah, seketika manusia nanti mengabdikan diri kepada aku, tentu dia kan menggunakan tubuh badan jasadnya.
Ya. Dan tubuh dan jasad itu membutuhkan banyak hal. Ya kalian mendukungnya. Artinya langit siap dijadikan atap oleh manusia. Bumi siap dijadikan pijakan oleh manusia. Bukan sekedar pijakan, Pak. Tempat manusia warawiri, tempat manusia berbuat baik, tempat manusia berbuat maksiat, tempat manusia meludah, muntah, buang macam-macam, diinjak-injak. Kemudian udara siap dihirup oleh manusia, air siap diminum oleh manusia, hewan-hewan harus siap dipotong, disembelih, digulai oleh manusia, biji-bijian sayur-sayur siap disayat-sayat boleh dimakan oleh manusia. Sehingga dengan semua itu tubuh badan jasadnya, dengan badan jasad itu mereka mengabdi kepada aku. Kalian mau? Mikir. Langit mikir, bumi mikir, hewan mikir, daun-daunan mikir, buah-buahan mikir. Cak mano ini diiokan kita nanggung, tidak diiokan kita lepas. Akhirnya sepakat. Siap ya Allah. Kata langit, kami siap dijadikan atap. Kami siap menampilkan bulan dan bintang yang tidak pernah ingkar janji. Dan kami siap diinjak-injak, kata bumi, diludahi, dikotori, di apapun saja. Kami siap. Berkata pula hewan, kami siap untuk dipotong, disembelih, digulai, direndang, dimakan, dikunyah oleh manusia. Berkata sayuran, bijian, buah-buahan, kami juga siap. Akhirnya semuanya siap. Nah itulah sejarahnya. Kenapa alam semesta itu ditundukkan Allah untuk kita. Bukan sembarang tunduk, tetapi ada kontrak. Kontrak antara mereka dengan Allah. Begitu. Nah, mereka pun tidak hilang akal. Mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau memang mereka itu menggunakan kami, memanfaatkan kami, menikmati kami untuk kepentingan mereka kepada Engkau, apa tandonyo? Nah, mereka tidak tando, Pak. Masuk makan-makan baik, minum-minum baik, kunyah-kunyah baik, tandonyo apa? Akhirnya kata Allah, tandanya adalah seketika mereka hendak menggunakan dirinya kalian untuk kepentingannya menuju aku, mereka menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ibu. Jadi kata Bismillah itu kunci untuk kita diikhlaskan oleh mereka agar kita bisa menikmati mereka. Itu. Apakah cukup dengan Bismillah? Tidak. Mereka juga menuntut bagaimana cara mereka membaca Bismillah, di mana mereka membaca itu. Karena yang kami terima adalah kematian. Kata Allah, Dia akan mengembalikan kamu kepada aku dengan Bismillahnya. Di tempat mereka membaca Bismillah. Nah, kan mulai agak jauh kita, Pak. Mereka menggunakan Bismillah seketika hendak menikmati kamu di tempat mereka membaca Bismillah. Di mana tempat membaca Bismillah? Nah, kadang-kadang kan kita sudah Bismillah, tapi di mana kita mengucapkan Bismillah? Kita tidak tahu. Kadang-kadang, oh iya Pak, kami di kantor baca Bismillah di kantor. Kami di rumah baca Bismillah di rumah. Kami di kebun baca Bismillah di kebun. Secara syariat benar. Tapi mereka minta secara hakikat. Itu makanya kenapa Bapak Ibu saya hormati, di dalam sebuah firman Allah, surat Al-Had, surat nomor 22 ayat 33. Di situ dikatakan, lakum fiha manafi'u ila ajali musamma summa mahiluha ila baitil atiq. Bagi kamu pada hewan itu ada beberapa manfaat sampai di waktu yang ditentukan. Tempat penyembelihannya adalah di Baitul Atiq. Artinya kata Allah, bagi kamu hewan, dia cerita cuma hewan ini, ada manfaat bagi kamu. Kalau kerbau mungkin untuk dijadikan pembaca, kuda mungkin untuk mengangkat barang, sapi dan sebagainya, ayam diambil telurnya, macam-macam itu. Ada manfaat. Tapi suatu ketika, seketika habis masa mereka kau memanfaatkan,
Tiba momentum ketika kamu hendak menyembelihnya, penyembelihan itu harus di sisi Baitul Atiq. Tidak boleh tidak di Baitul Atiq, jadi ketentuan. Dan ini yang mereka tuntut kepada kita. Pertanyaannya, Baitul Atiq itu yang mana? Ternyata Baitul Atiq itu adalah satu di antara nama Baitullah. Jadi Baitullah itu namanya 13, Pak. Mulai daripada Aras, sudah itu Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atiq, Baitul Makmur, seterusnya terakhir Baitullah. Simbolnya ataupun tandanya adalah Ka'bah yang ada di Mekah itu. Nah, itu makanya kenapa kalau kita ingin bertemu dengan Allah dalam sholat, di dalam masjid, masjidnya ada mihrab seperti ini, Pak. Harus menghadap ke Ka'bah, Pak. Tidak boleh tidak. Kalau kita di Mekah, umroh dan haji, tetap ada Ka'bah. Yang di situ ngadap ke sini, yang di sini ngadap ke situ tetap ada kepada Ka'bah. Itulah hakikat tujuan akhir setiap hamba Allah. Mulai daripada hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk kita. Nah, jadi maksudnya adalah seketika kita tidak menyembelih hewan, boleh di kebun. Misalnya kerbau, onta, sapi, kambing, ayam, boleh di mana saja, silakan. Tetapi suatu tidak membacakan Bismillahirrahmanirrahim, merasalah kita dengan ingatan kita berada di dekat Ka'bah. Itu maksudnya. Lalu kenapa begitu, Pak Abu Fikri? Ya, kita antarkan dia kepada Tuhannya. Kita antarkan dia kepada pemiliknya. Karena dulu sebelum dia masuk ke tubuhnya, dia datangnya dari sana, Pak. Apa ceritanya? Oke, kita cerita. Jadi ceritanya begini, Pak. Cerita awal kejadian alam semesta. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Jadi dimulai pada pertanyaan Abi Hurairah. Ya Rasulullah, kami ini tidak tahu cara ceritanya alam semesta ini dibuka, dibentang. Bagaimana kisahnya makhluk-makhluk itu dijadikan dan diciptakan Tuhan. Tolong ceritakan. Nah, maka berceritalah Rasulullah. Tapi konsen ya. Artinya kamu jangan bercerita-cerita pula, saya bercerita, kamu cerita juga. Nah, konsen ya. Oke, kata Abi Hurairah. Waktu itu sahabat banyak mendengarkan. Dahulu ada 3 periode, 3 era. Nah, sebelum 3 era itu Allah pernah ngomong, aku adalah bendahara tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal, maka aku jadikan makhluk. Denganku mereka mengenal aku. Itu asal muasalnya. Maka muncullah satu periode yang bernama La ilaha illallah. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kalau ada, pasti Allah lah dianya pada waktu itu. Nah, karena Allah ingin menjadikan alam semesta, Allah itu adalah zat, maka dia memunculkan sifatnya. Itulah Muhammad. Tapi namanya belum Muhammad waktu itu, Pak. Ini yang harus kita pahami. Karena nama beliau ini sangat banyak. Mulai dari alif, amim, alif lamim, hamdu, alhamdulillah, alhamdulillah alamin, Ahmad, baru Muhammad. Kapan dia bernama Muhammad? Seketika dia sebentuk dengan kita. Tapi sebelum itu belum dia bernama Muhammad. Di atas Muhammad itu Ahmad nama beliau. Itu makanya Nabi Isa pada surat As-Saff ayat 9 kan ngomong begitu. Akan datang sesudah aku seorang Rasul, dia bernama dengan nama Ahmad. Kalian ikut dia. Kenapa Isa berkata beliau bernama Ahmad? Karena waktu ditemui oleh Isa pada waktu itu, di tempat itu, zaman itu, nama beliau Ahmad, bukan Muhammad. Nah, kalau naik dikit lagi, berubah nama beliau menjadi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu adalah bagi Allah. Dialah Rabb alam semesta. Wah, itu tinggi lagi nanti.
Nah, jadi dizohirkanlah sifatnya beliau, yaitu Muhammad. Nah, kita katakan Muhammad biar mudah kita paham. Nah, dari Muhammad inilah nanti akan terjadi segala sesuatunya. Dari dialah Allah jadikan segala sesuatunya. Nah, ketika Muhammad muncul, maka bukan lagi la ilaha illallah, maka masuk kepada periode yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu dia. Belum periode yang ketiga. Kalau periode ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 3 periode ini kata Nabi, kamu pahami dulu. Nah, seketika Muhammad itu sudah zahir dia di depan Allah, maka berkata Allah, khalaqtal asya' li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Waktu itu. Maka diulangi oleh Allah, laulaka ma khalaqtul asya'. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, kalau bukan karena engkau, Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatu. Nah, oleh karena kajian ini tidak lagi dibuka-buka oleh generasi akhir, maka mereka menuding kajian ini adalah kajian yang keliru, kajian yang sesat. Padahal itulah kajian Rasulullah. Nabi Muhammad tuh Pak, seketika diangkat jadi Rasul dan Nabi, dia tidak langsung ngajarin sholat, tidak langsung mengajari puasa, tidak, zakat haji, tidak. 11 tahun sahabat itu tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, hingga datang momentum Isra wal Mi'raj, barulah sholat diperintahkan. Lalu apa yang diajarkan oleh Nabi? Ya ilmu hakikat inilah, ilmu tasawuf inilah. Begitu. Alhasil masuklah kepada periode yang ketiga. Apa itu periode yang ketiga? Allah jadikan kepada Muhammad 4 pasal. Pertama, negeri yang diberkati. Nama negeri itu adalah Bakkah. Itu bukan dunia kita, itu di luar sentral alam semesta. Yang kedua, aras di bumi. Nah, itu dia. Aras di bumi. Aras yang saya ceritakan tadi, nama lainnya adalah Baitul Atiq, nama lainnya adalah Baitullah tadi. Yang ketiga, sorga neraka. Yang keempat, mukmin. Jadi negeri yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin, itu adalah nur Muhammad. Muhammad adalah nur Allah. Kalau Allah adalah Maha Nur. Itu yang harus kita paham. Nah, kita ambil yang keempat, mukmin. Nah, itu mukminnya dan nur Muhammad dijadikan oleh Allah daripada Muhammad. Seperti yang saya katakan tadi, pertama negeri yang diberkati, 2 aras di bumi, 3 surga neraka, yang terakhir mukmin. Nah, siapakah mukmin ini? Nah, ceritanya kita temukan dalam surat Al-A'raf 172. Apa bunyinya? Wa is'akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Jadi surat Al-A'raf 172 menceritakan kepada kita, ingatlah seketika kami mengeluarkan semua roh anak Adam, kami akan saksi atas diri mereka satu persatu. Alastu, adakah tidak aku? Alastu, adakah tidak aku dengan Tuhan kalian? Kalau Tuhan jelas Allah. Kalau aku dengan Tuhan siapa? Tentu Muhammad. Maka menjawablah semua roh tadi, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Nah, itulah sejarahnya 2 kalimat syahadah itu, Pak. Seketika mereka mengatakan bala syahidna, langsung mereka sujud kepada Allah, tapi di depannya adalah Muhammad, sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat hari ini tidak Allah, melainkan utusannya, bernama dia dengan nama Muhammad. Kenapa tidak Allah? Allah kan nama zat. Kalau nama kan tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya.
Jadi Allah itulah nama zat, tak berbentuk, tak berupa. Sama dengan saya, Abu Fikri. Tak ada bentuk saya, tidak ada rupa saya. Kalau ada, bukan namanya, tapi badannya, wujudnya. Maka Allah itu tidak nyata, bukan nyata pada sifatnya, wujudnya dalam Muhammad pada waktu itu. Tapi jangan pula kita katakan, oh berarti dia punya kepala, badan cak kita. Belum. Waktu itu belum di dunia, Pak. Bahkan seketika semua orang itu sujud kepada beliau, maaf betul, belum ada badannya itu, dalam bentuk nur semua. Ya, apalagi Tino ke lanang, belum niat sama sekali. Itu. Nah, dari rumah itulah, Pak, dari Baitullah itulah, ada nur itu diambil, dimasukkan ke dalam cahaya sebagai casingnya. Itulah rombongan Jibril CS. Jibril, Mikail, Israfil terus sampai ke bawah. Ada nur tadi diambillah casingnya dari tanah. Itulah Adam, termasuk kita hari ini. Ada nur tadi diambil, dimasukkan dalam api. Itulah rombongan bangsa jin. Jadi malaikat kita, jin isi dalamnya sama. Nur Muhammad yang bernama Mukmin tadi sama persis. Itu level 1. Level kedua, ada Nur Muhammad diambil, dimasukkan ke dalam angin, namanya Roh Rehan. Ada Nur Muhammad diambil, casingnya air, namanya Roh Rahmani. Ada Nur Muhammad diambil, casingnya tanah, namanya Roh Jahmani. Ada Nur Muhammad diambil, casingnya api, namanya Roh Idafi. Nah, di level kedua inilah anasir angin, air, tanah, api disatukan oleh Allah, dijadikan langit dan bumi beserta isinya. Artinya, isi langit, isi bumi, isi hewan, isi sayur sama kayak kita. Dek beradik gitu. Itu makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya. Apa yang dikatakan? Itu surat Al-Anbiya nomor 21 ayat 92. Inna hazihil ummatukum ummata wahidah. Sesungguhnya kamu itu adalah umat yang satu. Tadinya kamu itu satu loh. Nur Muhammad bernama Mukmin. Kemudian aku pecah-pecah. Ada yang jadi malaikat, jadi manusia, jadi jin. Ada jadi angin, air, tanah, api. Ada jadi langit, bumi, dan ada jadi isi alam semesta. Nah, setelah kita tahu ini, wajar kalau mereka meminta hak yang sama dengan kita. Sama-sama mengabdi kepada Allah. Sama-sama ingin dihargai. Ini kita tidak. Kalau dengan hewan menterjang baik. Tidak sadar kita siapa dalam hewan itu. Cuman kapasitas akal fikirnya berbeda dengan kita. Itu saja masalahnya. Jangankan kita dengan langit dan bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, kita dengan ibu-ibu beda, Pak. Padahal sama-sama manusia. Pola fikirnya, pola rasanya, pola perbuatannya, kita dengan ibu-ibu lah berbeda. Apalagi dengan sayur, dengan hewan, dengan biji-bijian, bukan tak jauh dengan beda. Tetapi ingat, kita adalah umat yang satu. Kita sama dengan mereka, mereka sama dengan kita. Itulah butuh kita menghargai mereka. Nah, ini 6 kurang 5, Pak. Berapa menit lagi? Terus. Nah, kembali kepada cerita tadi, Pak. Mereka siap disembelih, Pak. Siap dipotong, direndam, dan macam-macam seterusnya. Supaya apa? Tumbuh daging, kulit, bulu, dan tulang otak urat kita. Harapan mereka, kita gunakanlah mereka itu untuk sujud kepada Allah, berbuat baik demi Allah dan semuanya. Jangan dikhianati mereka. Sudah kita makan mereka lah, kenyang lah, gendut, perut kita lah, gemuk kita. Umur kita bawa untuk maksiat. Mereka menjerit, Pak. Mereka menangis, menyesal. Nyesal aku dipotong, nyesal aku digulai dan rendang. Jadi ini kerja kamu. Nah itu. Ini yang perlu kita pahami. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah, Allah. Apa begitu? Tidak. Kita bersyukur kepada Allah itu caranya berterima kasih dengan mereka. Bapak Ibu bayangkan. Bangun dari tidur, keluar kamar, langsung kamar mandi. Ya kan? Maaf, kita buang air besar, buang air kecil.
Apa yang kita lakukan sesudah itu? Pasti kita menemukan saudara kita yang bernama air. Pernah tidak kita pamit? Saudaraku, maaf, aku pakai kamu untuk membersihkan kotoranku. Pernah tidak kita pamit? Tidak ada. Langsung pakai bur. Kita kira siapa dia? Kita nih Pak, hidung kita kalau ditempelkan ke kotoran, tidak Pak. Tapi mereka, kita siramkan kepada kotoran kecil, kotoran besar kita. Itu pengorbanan mereka agar mereka dekat kepada Allah, mendukung kita menuju Allah. Gak baca kita selonong boy dengan mereka. Ngomong setidak-tidaknya kita menyadari bahwa dia adalah saudara kita. Mau saudaraku, aku pakai engkau untuk membersihkan diriku. Pakai. Memangnya bisa kita sholat kepada Allah tanpa wudu? Tidak bisa, menggunakan dia lagi. Memangnya bisa kita tampil di forum dengan rapi dan nyaman tanpa mandi? Tidak bisa, pasti menggunakan dia lagi. Sudah selesai. Lah keluar kita dari kamar mandi, pasti pakai anduk ya Pak? Pasti ya? Pasti. Apa itu anduk? Anduk itu adalah kain. Asalnya apa? Benang. Asalnya apa? Kapas. Tahu tidak kita kapas itu apa? Pohon berbuah, jatuh, bahagia. Kenapa? Bakal digunakan oleh manusia untuk anduk. Tapi sudah putus dia dari putiknya. Kita pakai anduk sekedar kita baik. Tanpa ada rasa beban. Tanpa ada rasa terima kasih. Aduh. Sudah. Masuk kita ke kamar. Tukar baju, celana, macam-macam. Sama, anduk dengan celana bahannya sama. Kapas semua. Bayangkan. Anggota dewan sebentar lagi nak rapat. Keluar dari rumah. Tidak berbaju, tidak bercelana, aduh. Kayak apa? Tiba-tiba kita menjadi orang yang agung, orang yang dihormati karena berbaju safari, peci. Sadar tak kita pakai itu apa? Baju terbuat dari benang kapas. Saudara kita menyumbang untuk itu. Nanti dulu sombong tuh, ini hargai dulu ini. Jangan menghargai Allah terlalu tinggi. Itu sandal dari karet, sepatu dari karet. Sadarkah kita bagaimana karet itu dibuka? Dikeluarkan dari pohonnya, dilukai Pak, dilukai, disobek, keluar karet, disobek, sakit. Tapi tidak apa-apa demi pengabdianku kepada Allah. Silakan wahai manusia, nikmati aku. Gunakan aku untuk sepatu sendalmu, ikat gigangmu, gunakan. Bayangkan kita mau ke kantor, ada baju, ada celana, tidak pakai sepatu, gimana? Dia tidak mau, akhirnya disumbangkanlah hidup dan mati mereka untuk kepentingan kita. Jadi panjang cerita itu Pak. Tidak bisa kita mandi-mandi saja, baju-baju saja, sepatu-sepatu saja, bermotor-motor saja. Pamitan dulu lah dengan mereka-mereka ini. Bumi dipijak, diinjak, pamit, syukuri, pamit. Jangan sembarangan. Apakah dia akan membalas kita jika kita sembarangan? Tentu. Allah tidak akan menguraikan semuanya, tapi diuraikan dari sisi makanan, Pak. Bapak perhatikan doa makan, biasa-biasa saja. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau Allah barik lana, ya Allah berkatilah apa yang telah Kau berikan, dari rezeki yang Kau berikan, biasa-biasa saja. Tapi seketika wa qina azabannar, apa hubungan makanan dengan neraka? Ya karena naru kita artikan neraka, terlalu jauh kita berpikir. Sebenarnya naru itu artinya api. Api itu panas. Kalau kita makan tidak benar, cara makan tidak benar, maka dia menyumpah. Dia mengutuk. Kutukannya itulah menjadikan penyakit bagi kita. Makanya semua penyakit kata Rasulullah bermula dari perut karena kamu memakan makanan. Nah itu. Ya Bu. Jadi motong sayur itu pelan-pelan ya Bu ya. Motong ayam pelan-pelan ya Bu ya. Kita ini lemak Bu. Ibadah kita cuman syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, lemak. Apalagi haji itu naik pesawat makan lemak. Kau wanita mempersembahkan jiwa raga, menumpahkan darah mati. Itu bagian mereka. Tidak apa-apanya kita.
mulailah kita merasa jadi ulama, jadi orang hebat, belum apa-apa dibanding mereka. Jadi begitu Bapak Ibu saya hormati. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua anugerah ini. Dan berterima kasih kepada saudara-saudara kita, langit dan bumi, serta isinya yang telah mendukung kehidupan kita. Tolong dihargai mereka. Selama kita tidak menghargai mereka, sama artinya kita tidak menghargai Allah. Ya, karena Allah sendiri menginstruksikan, mengasesikan semua itu terjadi. Tahu-tahu kita lecehkan dia, kita sepelekan mereka ini, Allah tersinggung. Jadi kalau mau bersyukur kepada Allah, hargailah apa yang ada di sekitar kita. Baru kita bersyukur kepada Allah, baru oke. Kalau tidak begitu, tidak oke Bapak Ibu saya hormati. Itu aja Pak Tamrin. Jam 6 saya mau sih, jam 8, jam 9 saya mau, tapi nanti kita kecapean sendiri. Itu saja Bapak Ibu saya hormati. Cukup? Cukup ya. Demikianlah Bapak Ibu saya hormati, ya pertemuan pertama kita di waktu subuh ini. Semoga kedepannya nanti kita bisa bertemu lagi dengan kajian yang lain. Untuk penutup ini saya sampaikan, mari kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada apa yang ada di dalam lingkungan kita. Kenapa? Mereka mau dibegitukan karena Allah izinkan, Allah kehendaki. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.